ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 4B yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Akbar. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini di hari Kamis kita berjumpa lagi ya, anak ya. Coba Ustazah tanya, siapa yang pagi ini sudah sarapan? Sudah sarapan semua ya. Baik, alhamdulillah. Siapa yang pagi ini sudah melaksanakan sholat duha? Oke, coba Mbak Ara sudah sholat duha? Mbak Zara sudah sholat duha? Oh sudah, oke. Mbak Ara sudah sholat duha belum? Sudah. Mbak Rosi sudah sholat duha? Oke. Baik anak-anakku semuanya. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Alhamdulillah, banyak juga yang sholat subuh. Alhamdulillah ya. Oke ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin ya. Banyak sekali yang sekarang sholatnya sudah mulai banyak yang tertib ya. Ustazah seneng ya lihatnya juga. Berarti kalian mampu bertanggung jawab ya. Sudah tahu kalau itu kewajiban ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa dulu. Siap berdoa. Siap. Wahid isnain salasah arba'ah. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Ud'ullaha jama'atan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, ini sudah hari Kamis ya. Sudah tidak terasa ya anak-anak ya. Insya Allah nanti ya kita akan belajar IPA dan juga PPKN ya. Baik, yang belum hadir ini Mas Alfa belum ada ya Mas Alfa. Oke. Baik anak-anakku ya, langsung saja Ustazah mulai untuk pembelajaran kita ya. Kalian bisa kalian lihat tampilan yang akan Ustazah berikan ya. Baik anak-anakku ya, kita belajar IPA lagi, masih lanjutan yang kemarin ya. Ini sebenarnya lanjutan yang kemarin. Kita nih hari Senin ya. Hari Senin atau hari apa ya? Selasa ya. Senin atau Selasa itu ya. Nah, kita sudah belajar ya bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan. Nah, kita sudah belajar kemarin itu ada hewan apa saja, yo, yang sudah kita pelajari. Ikan, kucing, katak, ya betul ya. Kemarin kita sudah belajar 3 hewan ya, beserta dengan bagian tubuh dan juga fungsinya. Nah, ya kemarin kita sudah belajar ada hewannya, ada ikan, kucing, katak ya, hewan-hewan yang sering kita lihat, bahkan ada beberapa yang kita pelihara juga gitu ya. Selanjutnya anak-anak, kita belajar bagian tubuh burung dan fungsinya ya. Nah, pada bagian tubuh burung ini anak-anak ada beberapa bagian ya yang sudah Ustazah tuliskan di sini ya. Kita ke yang pertama dulu yaitu paruh. Ya, kita ke paruh dulu. Nah, paruh itu ini ya. Yang mulutnya itu ya, paruh ya. Nah, paruh pada burung ini anak-anak berfungsi untuk mengambil makanan. Ya. Nah, paruh burung ini sesuai dengan jenis makanannya. Kalau kamu perhatikan burung, ya paruhnya kan bermacam-macam ya. Nah, tergantung jenis makanannya ya. Ini burung apa ini kira-kira anak-anak? Burung dara bukan ini? Ya, ini seperti burung dara ya, iya kan? Ya, nah kamu kalau misalnya kamu lihat burung elang, ya paruh-paruhnya itu lebih lancip, iya enggak burung elang, lebih panjang, lebih lancip. Ya karena memang makanannya juga berbeda. Ya kalau misalnya burung dara makanannya apa coba? jagung, Jagung. Ya, biasanya jagung gitu ya. Nah, jenis makanannya dia makan jagung. Tapi kalau misalnya kamu tahu burung elang dengan paruhnya yang lebih lancip tajam, dia makannya apa coba? daging,
Ya, makannya dia daging, iya kan? Bahkan dia makan hewan-hewan yang kadang misalnya ada ayam, bisa saja ya langsung dimakan gitu toh. Burung elang itu ya karena dia pemakan daging bisa langsung menerkam mangsa yang akan dimakannya hidup-hidup ya, dibawa kabur, dibawa terbang. Ya. Nah, paruhnya pada burung itu juga disesuaikan dengan jenis makanannya anak-anak ya, berbeda-beda paruhnya burung. Kemudian kita beralih ke sayap. Nah, sayap ya. Nah, sayap pada burung ini fungsinya untuk bergerak atau terbang. Ya, makanya kalau burung kadang sayapnya luka atau sayapnya habis misalnya jatuh atau apa begitu ya. Nah, kadang dia sulit untuk terbang ya kalau sayapnya mengalami gangguan. Nah, kemudian kita beralih ke ekor. Nah, ekor ini. Nah, ekor pada burung ini anak-anak menjaga keseimbangan burung saat terbang. Jadi menjaga keseimbangan ini fungsinya ekor. Ya. Supaya kalau terbang itu ya tidak gampang jatuh ya, menjaga keseimbangan. Kemudian ya cakar ya yang di bawah sini ya. Nah, cakar pada burung ini juga berbeda-beda anak-anak, fungsinya berbeda-beda. Ya, contohnya pada burung elang, cakarnya itu berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Nah, itu cakarnya burung elang. Tapi berbeda dengan cakarnya burung pipit. Ya, pada burung pipit itu cakarnya berfungsi untuk bertengger di dahan pohon. Ya, mungkin ini burung pipit ya. Saya juga enggak tahu macam-macam burung ini ya. Taunya burung dara gitu ya. Nah, kalau burung pipit, nah itu cakarnya untuk bertengger di dahan pohon, untuk nangkring gitu ya bahasanya. Untuk nangkring di dahannya pohon. Kemudian selanjutnya anak-anak ya, kita ke bagian tubuh burung yaitu mata. Mata pada burung ini berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Ya, tuh mata untuk melihat itu aja ya. Nah, selanjutnya kita ke bulu. Ya, bulu pada burung juga memiliki fungsi anak-anak. Ya, fungsinya itu untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya. Ya, jadi bulunya ini untuk melindungi burung dari hawa dingin, dari hujan. Ya, kalau misalnya tidak ada bulu, ya kasihan ya kalau hujan, kalau dingin ya. Nah, itu ya. Itu fungsi dari beberapa bagian tubuh hewan burung. Bagian tubuh burung. Kita ke selanjutnya, hewan selanjutnya. Nah, bebek. Ya, kita ke bagian tubuh bebek dan fungsinya. Nah, kemudian ya kita lihat ya. Yang pertama kita ke paruhnya bebek ya, ini ya, paruhnya bebek ini. Sini. Nah, paruhnya ini berfungsi untuk mengambil makanan. Paruhnya bebek ini anak-anak bentuknya pipih dan panjang ya, yang berguna untuk
mengambil makanan yang ada di dalam lumpur. Nah, kalau ada makanan di dalam lumpur ya, si bebek ini bisa mengambilnya ya. Karena memang paruhnya itu ya bentuknya pipih dan panjang. Nah, kalau misalnya nggak panjang ya susah toh kalau ngambil makanan di lumpur. Sedangkan lumpur itu kan biasanya agak dalam gitu ya. Iya kan? Nah, ya itu. Kemudian kita ke mata ya. Matanya sama seperti hewan lain ya untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Kemudian kita ke bagian sayap ya, sayapnya bebek. Nah, sayapnya bebek ini berfungsi sebagai alat keseimbangan. Ya. Saat bergerak cepat, sayap bebek dikembangkan agar tubuhnya tetap stabil. Nah, kalau dia geraknya cepat, mesti kamu lihat sayapnya mesti dipakan gitu, toh? Iya enggak? Iya. Iya. Nah, kemudian selanjutnya kita ke bulu. Nah, bulunya pada bebek ini berfungsi untuk menjaga kehangatan tubuh. Nah, pada bulu bebek terdapat lapisan anti air yang membantu bebek tetap kering walau berenang di air. Kamu pernah lihat bebek berenang enggak? Itu kayaknya sayapnya itu apa bulu-bulunya itu kayak kering terus toh? Iya. Enggak? Nah, ya karena memang ada lapisan anti air ya. Jadi walaupun berenang di air, bebeknya itu ya bulunya itu seakan-akan kayak tetap kering terus. Nah, selanjutnya kita ke kaki. Nah, kakinya bebek ini berfungsi untuk berenang. Untuk berenang, maaf, untuk bergerak. Nah, untuk bergerak. Nah, ketika di darat berfungsi untuk berjalan. Nah, ketika di air berfungsi untuk berenang. Nah, jadi kakinya kalau di darat untuk berjalan, kalau di air untuk berenang, itu bebek. Nah, pada kaki bebek ini anak-anak ya, terdapat selaput. Ini ya, ada selaput-selaputnya ini ya. Nah, gunanya selaput pada kaki bebek ini ya sebagai alat perenang dan membantunya ketika berjalan di atas lumpur ya, supaya tidak mudah terperosok. Ya, jadi kaki bebek ini ada selaputnya. Nah, selaputnya ini ya sebagai alat perenang ya dan membantunya ketika berjalan di atas lumpur. Itu kakinya bebek ya. Makanya kalau kita lihat kakinya kok seperti ada kayak selaput-selaputnya gitu ya ini ya. Nah, ternyata ada fungsinya. Baik, selanjutnya Nana ya, kita ke hewan selanjutnya adalah kupu-kupu. Ya, butterfly. Ya, kupu-kupu. Nah, pada bagian kepala atau head ya, headnya kupu-kupu. Nah, pada kepala kupu-kupu itu ternyata terdapat mata, mulut, dan sepasang antena sebagai alat sensor. Nah, kupu-kupu ini anak-anak ya memiliki bentuk tabung menggulung ini loh. Nih, mulutnya ini tabung menggulung. Ya, seperti belalai. Nah, yang berfungsi untuk mengambil sari bunga. Tuh ya. Kemudian kita ke bagian dada atau toraks ya, ke bagian dada.
Nah, pada bagian dada ya, tubuh kupu-kupu ini ya, terdapat 3 pasang kaki dan 4 buah sayap pada dadanya ini. Nah, jadi ada 3 pasang kaki. Nah, ini 3 ya, 1, 2, 3. Nah, sayapnya itu ada 4. Pada dada terdapat otot-otot untuk menggerakkan kaki dan sayap. Ya, kupu-kupu ini menggunakan kakinya sebagai indera perasa. Nah, ternyata pakai kaki ya, baru tahu kan? Nah ya, ternyata kupu-kupu ini menggunakan kakinya untuk merasakan, ya, untuk merasa, ya, pada bunga-bunga yang dihinggapinya. Ya, mungkin bunganya itu ada madunya apa enggak gitu ya. Nah, untuk merasa ya, ternyata bagian kakinya itu. Kemudian kita ke bagian perut atau abodemen di sini ya. Ini di bawah sini abodemen. Itu ada jantung, sistem pencernaan dan organ lain juga terdapat pada bagian ini di sini ya. Nah, itu dia anak-anak ya, beberapa bagian tubuh hewan. Tadi dari burung, bebek, dan juga yang terakhir ini adalah kupu-kupu. Nah, untuk tugasnya nanti adalah portofolio. Nah, ini kalian perhatikan baik-baik anak-anak. Kalian perhatikan baik-baik biar enggak bingung. Nanti tugasnya adalah kamu mengamati hewan laba-laba dan serangga. Serangganya ini kumbang. Ya, serangganya ini kumbang. Nanti kamu amati hewan laba-laba dan kumbang. Ya, kalau di sekitar kamu tidak ada, ya boleh kamu lihat ya, kamu cari di internet, minta bantuan ayah dan bunda ya. Menggunakan gambar yang ada di internet. Nah, boleh juga dilihat video. Minta bantuan ayah sama bunda loh ya. Atau kakak yang ada di rumah. Ya. Kamu amati hewan laba-laba dan juga kumbang. Nah, nanti langkah yang pertama setelah kamu mengamati baik lewat gambar maupun video yang sudah kamu cari, ya, kamu lengkapi dulu gambar ini anak-anak. Nah, sebelah sini ada laba-laba tapi baru setengah. Nah, nanti kamu lengkapi gambarnya laba-laba. Kemudian yang sebelahnya ini kamu lengkapi juga gambarnya kumbang. Nanti boleh diwarnai biar lebih bagus. Paham? Paham ya? Untuk ini kan gambarnya baru setengah-setengah. Ya, nanti gambar hewan laba-laba dan kumbangnya kamu lengkapi. Kamu gambar separohnya ini. Nanti boleh diwarnai ya biar bagus. Nah, setelah itu kamu sudah mengamati video. Nanti kamu laba-laba itu berapa? Suaranya Jumlah kakinya itu ada berapa? Nanti ditulis di sini. Suaranya putus-putus. Ya. Kemudian, iya Mas, putus-putus berarti sinyalnya ya. Nah, selanjutnya kamu amati juga jumlah sayap. Nah, jumlah sayapnya laba-laba ada berapa?
sayapnya serangga kumbang ya, serangganya kumbang itu ada berapa? Oh, laba-laba nggak punya sayap. Kemudian kamu mata kumbang kesempatan yang terakhir, kamu menuliskan ciri-ciri lain dari laba-laba maupun kumbang. Itu bebas, cirinya apa saja. Misalnya ya, laba-laba itu kan apa? Apa itu namanya? Nah, dia apa itu? Jaring. Nah, itu apa namanya? Nah, boleh kamu tuliskan ya. Misalnya kumbang, ya ciri lain mengeluh. Dia kalau terbang itu kan kadang bersuara gitu ya. Sampai sini tugas portofolio IPA paham apa Anda, Nana? Paham. Us, gambar samping itu apa, Us? Baik, anak-anakku. Sudah paham untuk tugas portofolio IPA-nya? Us, gambar di samping buat apa? Buat apa? Kenapa, Mas Rasya? Gambar yang di sampingnya itu buat apa? Sudah Ustazah jelaskan lagi, kalian dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Jadi, tugas portofolio IPA-nya nanti kamu mengamati hewan laba-laba dan juga kumbang. Ya. Nah, untuk mengamatinya boleh nanti minta bantuan orang tua atau kakak ya. Kamu cari gambarnya laba-laba atau kumbang ya. Boleh gambar, boleh video, kamu lihat. Ya, kamu lihat. Nah, setelah itu ya kamu lengkapi gambar. Itu gambarnya ada dua. Ya, ada gambar laba-laba dan juga kumbang. Tapi masih setengah-setengah gambarnya. Ya, nanti kamu gambarkan yang setengah bagian tubuhnya lagi. Paham? Paham. Paham. Paham ya? Oke, nah kalau sudah kamu melengkapi gambarnya, laba-laba dan juga kumbang, setelah itu kamu mengisi tabel. Nah, kamu kan sudah mengamati ya hewan laba-laba dan juga kumbang. Nah, nanti kamu tuliskan ya jumlah kakinya itu ada berapa, jumlah sayapnya ada berapa, jumlah matanya ada berapa, dituliskan di tabel. Nah, kemudian untuk ciri-ciri lain, ya kamu tuliskan. Misalnya, laba-laba itu kan mengeluarkan apa itu namanya?
Kayak jaring, toh, iya. Nah, dia mengeluarkan jaring misalnya. Apa itu namanya bahasanya ya? Kemudian kalau kumbang misalnya ya, ciri-ciri lainnya dia kalau terbang kan suaranya nyaring gitu kan. Nah, itu karena apa? Kok bisa suaranya nyaring? Nanti kamu bisa cari tahu. Itu bisa jadi ciri-ciri lain dari kumbang. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Paham. Oke, sip, paham ya. Nah, nanti lembar portofolionya wajib di-print. Ya, untuk pengumpulannya seperti biasa sampai jam 8 malam. Paham ya anak-anak ya? Paham. Paham. Oke, paham ya anak-anak ya. Kalau paham ya, berarti nanti bisa mulai kamu selesaikan untuk tugas portofolionya. Di print anak-anak ya. Untuk memudahkan kalian nanti di print. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Mas Kenzi mau bertanya, Mas. Kenapa, Mas? Di sampingnya laba-laba punya sayap tah? Kenapa, Mas? Nggak ada, Mbak Atif. Nggak ada latihan soal ya. Tugasnya portofolio. Ya, kalau sudah ada portofolio, tidak ada latihan soal ya. Oke. Ada yang mau bertanya, Nana? Nanti gambarnya boleh diwarnai ya. Gambarnya boleh diwarnai supaya bagus, boleh. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ustazah akhiri ya untuk pembelajaran IPA hari ini ya. Oke, sambil menunggu Ustadz Rahman, silakan yang mau ke belakang, yang mau minum dulu boleh. Ya, tapi Ustazah akhiri dulu ya ini ya. Baik, Ustazah akhiri dulu. Nanti kita ya boleh yang mau minum ya. Ustazah akhiri dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak bisa dengar suaranya Ustadz dengan jelas? Bisa, Us. Bisa, Us. Bisa. Alhamdulillah, kita mulai ya pembelajarannya bahasa Arab hari ini. Ustadz salam dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar ya, sebentar dulu ya. Coba hal khair. Coba. Kaifa halukum? Us izin ke kamar mandi. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Ya, anak-anak bisa dengar suaranya Ustaz dengan jelas ya? Bisa. Mas Riko bisa dengar suaranya Ustaz dengan baik? Bisa, Us. Bisa? Mbak Tif bisa dengar suaranya Ustaz dengan baik? Aduh, kenapa ini? Bisa dengar suaranya Ustaz dengan baik ya? Oke. Mas Raul bisa dengar suaranya Ustaz? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Arab ya. Untuk agenda hari ini anak-anak semuanya, nanti kalian akan mengerjakan PH ya, mengerjakan PH, yaitu materinya ta'aruf 2 ya, ta'aruf 2. Sebelumnya Ustadz akan mengambil nilai keterampilan kalian dalam bernyanyi dan menghafalkan mufrad ta'aruf 2. Bisa dilihat di layar kalian ya anak-anak ya. Itu ada beberapa mufrad yang sudah kita hafalkan dari mudarisun, mudarisatun, tilmidun. Nah, sebelum Ustadz panggil satu persatu, kita menyanyi bersama-sama ya, mulai dari atas sampai bawah. Mikrofonnya tetap dalam keadaan mati. Ya, mikrofonnya tetap dalam keadaan mati. Kita nyanyi bersama-sama mulai dari atas sampai bawah. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudarrisun bapak guru, mudarrisatun ibu guru, tilmidun siswa pria, tilmidatun siswi putri. Jadidun itu baru, qadimun itu lama, sodikun teman pria, sodikotun teman putri. Huwa artinya dia, dia artinya dia, naam artinya betul, la artinya bukan.
Ana artinya saya, ismi namaku, hal apakah, anta artinya kamu. Baik, Ustadz panggil satu persatu. Atau yang pengen nyanyi duluan bisa angkat tangan. Ada yang pengen nyanyi duluan, anak-anak? Tidak ada? Nah, kalau gitu Ustadz panggil satu persatu ya. Mulai dari Mbak Keila. Mbak Skeila ya, Mbak Skeila silakan dinyalakan mikrofonnya. Mbak Skeila. Mudarrisun bapak guru, mudarrisatun ibu guru, siswa pria, tilmidatun siswi putri, jaditun itu baru, kodimun itu lama, sodikotun sodiku teman pria, sodikotun teman putri, dua artinya dia, dia artinya dia, naam artinya betul, la artinya bukan, ana artinya saya, ismi namaku, hal apakah, anta artinya kamu. Oke, terima kasih Mbak Skeila. Yang lain, ada yang mau nyanyi lagi setelah Mbak Skeila? Ya, Mbak Tika, silakan. Baik, dibarengkan saja ya. Mbak Tika, Mbak Clarissa, sama Mbak Atif nyanyi bersama ya, 3 anak. Silakan dibaca mulai dari Mudarrisun 1, 2, 3. Ibu guru, siswa pria, tilmidatun siswi putri, jadidun itu baru, kodimun itu lama, teman pria, sodikotun teman putri, dua artinya dia, hi artinya dia, nam artinya betul, artinya bukan, ana artinya saya, ismi namaku, apakah, anta artinya kamu. Oke, terima kasih Mbak Clarissa, Mbak Atif, sama Mbak Tika ya. Selanjutnya ada yang mau nyanyi lagi setelah yang teman-temannya tadi ya, Mas Haikal. Siapa lagi yang mau? Ya, Mas Kian. Siapa lagi? Mas Riko. Ya, 3 anak dulu ya. Mas Riko, Mas Kian, sama Mas Haikal. Ya, silakan ya dibaca mulai dari atas. 1, 2, 3. Mutarisun bapak guru, mudarrisatun ibu guru, tilmidatun siswa pria, tilmidatun siswi putri, jadidun itu baru, kodimun itu lama, teman pria, sodikotun teman putri, dua artinya dia, dia artinya dia, artinya betul, la artinya bukan, ana artinya saya, ismi namaku,
Anta artinya kamu. Oke, terima kasih Mas Kian sama Mas Haikal. Ya, Mas Riko tadi tidak ikut bunyi ya, padahal sudah disuruh ya. Ya, selain Mas Haikal sama Mas Kian, ada lagi yang mau nyanyi? Halo anak-anak. Ya, Mas Raul. Selain Mas Raul, siapa lagi? Mas Kenzi, Mas Alfa. Nah, 3 dulu ya. Mas Raul, Mas Alfa, sama Mas... Siapa lagi nih? Mas Raul, Mas Kenzi, sama Mas Alfa ya. 3 anak dulu ya. Mas Raul, Mas Alfa, sama Mas Kenzi. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Dibaca mulai dari Mudarisun. Mudarisun Bapak guru, mudarisatun ibu guru, tilmizun siswa pria, tilmizatun siswa putri. Jaditun itu baru, kodimun itu lama, sodikun teman pria, sodikotun teman putri. Dua artinya dia, hia artinya dia, artinya artinya Tuhan, anak artinya saya, ismi namaku, apakah artinya kamu. Oke, terima kasih Mas Alfa, Mas Raul, sama Mas Kenzi. Selanjutnya siapa lagi yang mau nyanyi? Silakan angkat tangan ya yang mau nyanyi. Mbak Lintang tadi mau nyanyi. Yang lainnya ayo. Ya. Siapa lagi yang selain Mbak Lintang yang mau nyanyi? Ini masih banyak yang belum ya. Baik, Ustadz panggil ya. Panggil. Mas Zaki hadir apa tidak? Hari ini Mas Zaki hadir apa tidak? Tidak ada. Mas Alvin? Mas Alvin hadir apa tidak hari ini? Tidak ada. Ada Mas Alvin? Oke, Mas Alvin ada. Mbak Amara sama Mbak Amara hadir nggak hari ini? Mbak Amara, halo? Ya, enggak ada. Mas Hilmi hari ini hadir? Hadir, Us. Oke, Mas Hilmi hadir. Mbak Juna hadir hari ini, Mbak Juna? Hadir. Oke. Saya tunjuk ya, Mbak Juna, Mas Hilmi, sama Mas Alvin ya. Mas Alvin, Mbak Juna, sama Mas Hilmi ya. Mas Hilmi, Mas Alvin, sama Mbak Juna. Silakan nyanyi mulai dari Mudarisun. 1, 2, 3. Mudarisun Bapak guru, mudarisatun ibu guru, tilmidatun tilmidun siswa pria, tilmidatun siswi putri. Jadi dadun itu baru, qadimun itu lama, sodikun teman pria, sedikatun teman putri. Dua artinya dia,
Iya Huwa artinya artinya dia. Iya Iya artinya artinya dia. dia. Naam Naam artinya artinya betul. betul. La La artinya artinya bukan. bukan. Ana artinya Anak saya. artinya saya. Ismi Ini namaku. namaku. Hal apakah Apakah anta Anda artinya artinya kamu. kamu? Baik, terima kasih Mbak Juna, Mas Hilmi, sama Mas Alvin. Sekarang Mbak Kaila, Mbak Lintang, sama Mas Riko ya. Mbak Kaila, hadir nggak hari ini Mbak Kaila? Hadir, Us. Oke, Mbak Kaila, Mbak Lintang, sama Mas Riko ya. Dibaca mulai dari Mudarisun. 1, 2, 3. Mudarisun bapak guru, mudarisatun ibu guru, tilmidun siswa pria, tilmidatun putri, jadidun itu baru, kadimun itu lama, sodikun teman pria, sodikun teman putri. Huwa artinya iya, artinya artinya betul, artinya bukan. Artinya saya, namaku. Apakah artinya apakah kamu? Oke, terima kasih Mbak Kaila, Mbak Lintang, sama Mas Riko. Sekarang Mas Rasya. Halo Mas Rasya. Mas Rasya. Mbak Zahra hadir nggak hari ini? Ya, Naswa Us. Az-Zahra. Ada nggak? Mbak Naswa Az-Zahra hari ini hadir tidak? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada tapi belum. Ada? Ada. Oke, baik. Mas Rasya, Mbak Zahra, sama Mas Nayaka ya. Mas Nayaka hadir nggak hari ini? Hadir. Oke, 3 anak ya. Mas Rasya, Mbak Zahra, sama Mas Nayaka. Silakan dibaca mulai dari Mudarisun Bapak Guru. 1, 2, 3. Mudarisun Bapak guru, mudarisatun ibu guru, tilmidun siswa pria, tilmidatun siswa putri, jadidun itu baru, qadimun itu lama, sodikun teman pria, sodikotun teman putri. Artinya dia, hiya artinya dia, naam artinya betul, la artinya bukan, ana artinya saya, ismi namaku, hal apakah, anta artinya kamu. Oke, terima kasih Mas Rasya, Mas Nayaka, sama Mbak Zahra. Mbak Roshida hari ini ikut meet apa tidak? Ikut, Us. Oke, Mbak Roshida. Mbak Zerli, ikut apa tidak Mbak Zerli? Mbak Zerli. Tidak ada ya? Ada. Baik, Mbak Roshida.
Mas Riko. Oh, Mbak Zirli nggak bisa nyala mikrofonnya. Kenapa nggak bisa nyala? Mana sih? Bentar-bentar. Mana Mbak Zirli? Oh, nggak bisa nyala ya. Ya udah nggak apa-apa Mbak Zirli. Mbak Zirli tetap bunyi ya sama Mbak Ica ya, sama Mbak Rosida ya. Dibaca mulai dari Mudarisun. 1, 2, 3. Mudarisun, Bapak guru. Mudarasun, Ibu guru. Tilmizi, siswa pria. Tilmidatun, siswa putri. Cita Baru Wadimun lama sodikun teman pria, sodikotun teman putri. Huwa artinya dia, Iya artinya iya, artinya betul. artinya bukan. Ana artinya saya, ismi namaku. Apakah anta artinya kamu. Oke, Toyib, terima kasih Mbak Roshida sama Mbak Zerli. Terima kasih ya. Nah, anak-anakku semuanya, alhamdulillah sudah bernyanyi ya. Ustadz sudah menilai kalian walaupun belum hafal 100%, tetapi Ustadz menilai dari keterampilan kalian dalam bernyanyi dan menghafalkan mufrad ya. Nah, selanjutnya Ustadz akan mereview PH At-Ta'aruf 2 pada hari ini. Nah, bentar ya, Ustadz akan tampilkan di presentasi di layar kalian. Waduh, nggak detek ini. Waduh. Nggak detek ini. Waduh. Ya, sabar dulu. Kenapa gitu? Oke. Aduh, nggak bisa muncul ini. Ya maaf ya anak-anak ya. Baca sama laptopnya Us Ayu ya, tapi nggak apa-apa. Singkat saja. Kalau ada teman kita yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, maka jawaban kita kira-kira apa anak-anak? Terus kalau ada teman kita yang mengucapkan salam menyapa sobahal khair, kira-kira jawabannya seperti apa? Sobahun nur. Terus kalau ada yang menanyakan nama kalian, nah, nanti kalian
jawab sesuai dengan nama kalian ya. Sesuai dengan nama kalian. Teman kalian nanya gini, Teman kalian Mas nanya Muka, maka jawaban kalian apa? Maka jawaban kalian apa? Ismi Kian. Ismi Kian. Ya, kalau ada pertanyaan, Mas Muka atau Mas Muki, maka itu adalah menanya nama kamu masing-masing ya. Siapa nama kamu? Maka jawabannya adalah Ismi, Rohman, Ismi, Kian, Ismi, Riko, sesuai dengan nama kamu atau nama yang sesuai dengan soal tersebut. Jadi Mas Muka sama Mas Muki itu diingat itu adalah pertanyaan untuk bertanya tentang nama. Terus kalau ada pertanyaan seperti ini. Ahlan wa sahlan. Jawabannya apa kira-kira? Ahlan wa sahlan. Ayo dijawab yang kompak. Ahlan wa sahlan, maka jawabannya adalah Ahlan wa sahlan, maka jawabannya adalah Ahlan bik. Oke. Ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang ya, maka jawabannya adalah Ahlan bik ya, Ahlan bik. Ahlan wa sahlan ya Riko, Ahlan wa sahlan ya Kian, Ahlan wa sahlan ya Mahfud, ya Haikal. Itu adalah kata di mana kita disambut di sebuah tempat, di sekolah atau di rumah ya. Selamat datang Mas Riko, selamat datang Mas Kian, selamat datang Mas Haikal. Maka jawabannya kita adalah Ahlan bik. Nah, Ahlan bik. Nah, ingat-ingat ya anak-anak ya. Terus kalau begini ada pertanyaan. Hal anta, kamu kan kelas 4 ya. Kelas 4. Kelas 4 kan berarti bukan siswa atau siswi yang baru. Bukan siswa atau siswi yang baru. Jika ada pertanyaan seperti ini, hal anta jadidatun, hal anta tilmidun jadidun, hal anta tilmidun jadidun. Apakah kamu siswa baru? Maka jawabannya la apa na'am? La. Nah, jawabannya adalah la. Terusannya bagaimana anak-anak? Apakah cuma dijawab la saja? Nah, jawaban lengkap. La. Ana tilmidun qadimun. Ana tilmidun qadimun. Bukan atau tidak. Saya siswa atau siswi lama. Jika ada pertanyaan, hal anta tilmidun jadidun, apakah kamu siswa baru? Jawabannya la. Ana tilmidun qadimun. Aku siswa lama. Terus lagi, kalau kamu sekolah baru masuk kelas 1 SD, terus ditanya sama kakak kelasmu, hal anta tilmidun jadidun, jawabannya la apa na'am? Naam. Oke. Ya na'am, betul. Lanjutannya gimana? Ana tilmidun jadidun. Betul. Aku siswa baru ya. Nah, nanti soal-soalnya insya Allah sangat mudah ya anak-anak. Ustadz sudah buat beberapa soal yang mudah dipahami dan mudah dimengerti, berupa teks dan gambar ya. Nanti insya Allah mudah kalian untuk mengerjakan. Tapi ingat,
mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya anak ya. Jangan nyontek, jangan tanya kanan kiri atau tanya pertanyaan atau tanya jawabannya kepada teman kamu atau ayah bunyinya di rumahnya. Baik anak-anakku semuanya, Ustadz akhiri, kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada waktu sedikit ya, silakan minum atau ngemil atau belakang dulu ya, anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Halo guys. Ya, baik anak-anakku, silakan bisa istirahat dulu ya. Saya beri waktu 5 menit.
Baik anak-anakku, silakan dinyalakan lagi kameranya. Kita mau mulai. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, kita mulai lagi ya. Hari ini kita akan belajar yang kedua adalah PPKN. Baik ya, sudah tampilkan. Kita belajar ya, materinya yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Ya, anak-anak. Bahwasannya ya Allah telah menciptakan ya makhluk hidup, baik itu kita manusia ya, tumbuhan, hewan. Nah, sama sesama manusia saja kita diwajibkan untuk peduli ya, apalagi kalau misalnya ada yang sedang terkena musibah ya. Nah, sikap peduli itu juga harus kita tanamkan ya untuk makhluk hidup yang lain. Nah, misalnya tumbuhan, hewan, ya itu kan makhluk hidup juga ya. Nah, peduli terhadap makhluk hidup, anak-anakku. Di sini kita akan belajar ya bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita ya, kepedulian kita terhadap tumbuhan. Nah, kita harus merawatnya dengan baik. Nah, apalagi ya kamu yang di rumah punya banyak tanaman di depan rumah ya. Bunda kamu biasanya suka menanam-nanam tumbuhan ya. Nah, kita harus tahu ini cara merawatnya itu seperti apa. Yang pertama, ya, cara merawat tumbuhan yang baik itu dengan menyiram tanaman dengan teratur setiap pagi hari dan sore hari. Nah, jadi menyiram tanamannya pagi, ya, kemudian sore, berarti satu hari 2 kali, ya, pagi dan sore, ya. Kemudian selanjutnya, ya, memberi pupuk. Ya, tumbuhan yang sudah kamu pelihara atau bunda kamu pelihara di rumah tumbuhannya ya, diberi pupuk secukupnya ya, disesuaikan dengan jenis tumbuhannya ya, karena ada tumbuhan yang harus dikasih pupuk banyak, ada yang tidak ya, disesuaikan. Selanjutnya, cara merawat tumbuhan. Ya, berikan cahaya matahari atau
tanam di tempat yang terkena sinar matahari. Ya, jadi ya jangan kamu taruh dalam terus ya. Karena tumbuhan itu perlu matahari. Ya. Untuk daun-daun hijau itu supaya bisa berfotosintesis membutuhkan bantuan sinar matahari. Ya. Atau ya ditanam di tempat yang terkena sinar matahari, depan rumah misalnya ya. Nah, coba di sini siapa yang di rumahnya bundanya itu punya tanaman atau menanam-nanam bunga gitu? Siapa coba? Hampir semuanya ya. Hampir semuanya ini, oke ya. Itu tandanya bunda kamu ya juga sangat peduli dengan ya makhluk hidup. Nah, kamu perlu mencontoh ini anak-anak ya. Perlu kamu contoh juga ya. Perlu kamu contoh, kemudian ya kamu perlu membantu juga ya, siram pagi-pagi ya. Kemudian nanti sore juga disiram lagi. Selanjutnya, cara merawat hewan sekarang. Ya. Yang pertama, memberikan makanan yang baik dan memenuhi syarat kesehatan dan juga harus diatur saat pemberian makan. Nah, contohnya kamu pelihara kucing, ya, beri makanan-makanan yang baik untuk kucing, ya. Makanan untuk kucing itu sekarang banyak dijual di toko-toko ya, di toko-toko yang menjual makanan-makanan hewan ya. Terus kemudian ya atur juga pemberian makannya ya. Kamu pengen kucingmu gemuk ya, kamu kasih makan terus ya. Nah, 1 jam sekali kamu kasih makan, yo ya kasihan ya. Nah, kamu atur pemberian makannya. Biasanya kucing-kucing yang dipelihara itu dia juga sudah tahu kalau dia itu lapar. Iya kan? Yang punya kucing. Nah, biasanya dia meong-meong terus gitu ya. Biasanya gitu. Kalau misalnya dia lapar, nah itu kucingnya meong-meong terus itu. Nah. Kemudian selanjutnya ya, mempersiapkan kandang yang higienis agar hewan ternak tidak saling mengganggu, tidak berkeliaran, dan mendapat matahari cukup sehingga tidak lembab. Karena kandang yang lembab itu menyebabkan hewan mudah terserang penyakit jamur. Ya. Nah, jadi ya kalau kamu punya hewan peliharaan di rumah, pastikan juga anak-anak kandangnya itu bersih dan higienis. Ya, kamu sering bersihkan ya. Kemudian ya sering kamu taruh di luar supaya terkena matahari tidak lembab. Ya kalau lembab itu jadi sarang jamur. Kalau kucing itu biasanya nanti kayak gatel-gatel kayak gitu loh. Banyak luka-lukanya gitu kan. Ya karena biasanya ya kandangnya itu jarang dibersihkan. Ya sehingga jamurnya pada tumbuh, bakteri-bakterinya juga ya. Itu. Kemudian selanjutnya ya kebersihan hewan juga harus terjaga ya.
Jika kebersihan hewan tidak terjaga, maka akan mudah terserang kutu sehingga menyebarkan penyakit. Iya kan? Nah, ini biasanya kucing gitu ada kutunya ya. Nah, ini kebersihan hewannya harus terjaga, ini sering dimandikan ya. Jangan dibiarkan nggak mandi-mandi ya, banyak kutunya. Nantilah kutunya pindah ke kamu gimana? Ya. Nah, jadi ya kucing misalnya ya, karena sekarang lagi banyak yang suka sekali pelihara kucing, ya harus dijaga kebersihannya. Nah, dimandikan, dibersihi bulu-bulunya juga ya. Tuh. Terus yang keempat ya, perawatan kesehatan penting agar hewan terhindar dari penyakit dengan pemberian vaksinasi. Nah ya, nggak cuma manusia saja ini yang dikasih vaksin, ya. Yang disuntik vaksin ternyata hewan juga, anak-anak. Ya. Hewan juga ya. Nah, vaksinasi ini diberikan dengan cara penyuntikan serum atau vaksin sehingga tubuh akan jadi kebal, ya, terhadap kuman, ya, bakteri, jamur, ya. Hewan yang terserang penyakit sebaiknya dipisahkan dari hewan ternak lain agar hewan yang sehat tidak tertular. Nah, jadi kalau kamu punya beberapa ekor hewan peliharaan, kalau salah satunya ada yang kayaknya kok agak sakit ini ya, atau dia misalnya kok kayak terserang penyakit ya, kamu pisahkan supaya hewan yang lain tidak tertular juga. Nah, itu saja anak-anak ya. Pentingnya peduli terhadap makhluk hidup. Ya, silakan bisa kamu tulis untuk latihan soalnya. Ada 5.
Sudah selesai? Yang belum siapa? Oh ya, yang belum dilanjutkan ya. Oh, Mbak Atif sudah selesai. Ya, bentar dulu anak-anak. Sebentar ya, anak-anak ya. Saya sebentar, ini tadi tiba-tiba mati laptopnya. Ada yang belum selesai toh? Belum. Yang belum selesai siapa? Nomor berapa, Mas? Nomor 5 Us. Nomor 5 Us. Nomor 5. Nomor 5. Empat. Nomor 4. Nomor 4. Sekarang kamu tulis ya. Nomor 4 itu pertanyaannya, sebutkan 2 contoh cara merawat tumbuhan. Sebutkan 2 contoh cara merawat tumbuhan. Sudah dikte ya, soalnya ini mati sinyalnya yang di laptop. Nomor 4 ditulis. Sebutkan 2 contoh cara merawat tumbuhan. Sudah? Sudah. Sudah. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Sebutkan 2 contoh cara merawat hewan. Sebutkan 2 contoh cara merawat hewan. Sebutkan 2 contoh cara merawat hewan ya, yang nomor 5. Sudah selesai ditulis? Sudah. Sudah.
Mas Haikal sudah? Aku jawabannya, Us. Oh, sudah jawabannya. Oke, berarti semuanya sudah selesai ya? Soalnya sudah ditulis semua. Sudah. Oh, sudah. Baik. Kalau sudah selesai, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, anak-anak ya. Sebelum Ustazah akhiri, kita berdoa dulu ya. Oke, coba dipimpin sama Mbak Lintang. Siap berdoa. Siap wahid isnain salasah arba'ah. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Ud'u'allah jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali mu'tahimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana Mamadoya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Baik anak-anakku semuanya, jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan juga sholat duha ya. Nah, untuk besok adalah penilaian harian, tema 3, subtema 2. Jangan sampai lupa dan juga matematika ya. Baik, jaga kesehatan selalu anak-anakku semuanya ya. Salam untuk ayah dan bunda kalian dari Ustazah ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ini.